Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25, demikianlah firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak dara akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Salam. Bapak Ibu Saudara-saudara, baik yang ada di rumah Lobo, Anjungan Sulawesi Tengah, Taman Mini Indonesia Indah, ataupun yang mengikuti di rumah-rumah, sekali lagi saya menyapa Salam. Selamat malam Natal. Saya ulangi lagi, selamat malam Natal. Saudara-saudara, ada yang mengatakan bahwa tahun ini adalah Annus Horrible. Tahun yang mengerikan atau tahun yang menakutkan. Kenapa? Karena wabah pandemi yang dulu seperti selalu saya sebutkan atau disampaikan oleh pengamat, diperkirakan sudah turun pada bulan Agustus September, sudah melandai bahkan bisa diatasi, ternyata belum. Sampai hari ini itu masih menjadi ancaman serius bagi kita. Jadi kalau saya membaca media-media baik media cetak maupun online, itu betul-betul memprihatinkan karena bukan cuma orang meninggal yang terus meningkat, tetapi juga kemiskinan. Nah, ini masalah yang harus diperangi dan terutama menjadi tanggung jawab kita bersama, bukan cuma tanggung jawab pemerintah. Jadi kemiskinan bertambah, kemudian orang yang mengalami kesulitan menjadi benar-benar membengkak. Dan itulah sebabnya orang mengatakan, this year is Annus Horrible. Tahun ini adalah tahun yang menakutkan. Nah, hanya saja saya berpikir begini, Annus Horrible itu adalah lawan kata dari Annus Mirabilis. Kalau tahun menakutkan bagi banyak orang, maka kita sebagai orang percaya harus menjadikannya sebagai tahun yang Annus Mirabilis, tahun yang penuh pengharapan. Jadi saya kira ini perlu kita renungkan karena inilah pesan daripada Alkitab, terutama kekuatan dari Natal untuk mengubahkan hidup kita yang penuh dengan ketakutan menjadi hidup yang penuh pengharapan. Nah, karenanya saya ingin menandaskan begini. Kalau orang mengatakan ini tahun ketakutan, Annus Horrible, maka kita ini adalah Annus Mirabilis, tahun penuh pengharapan. Ada amin? Saya kira kita harus bangkit seperti itu. Oleh karenanya begini saudara-saudara, saya ingin memberikan 3 hal atau 3 penekanan berdasarkan pembacaan tadi. Ini adalah tahun menakutkan memang, tapi saya mau mengajak kita bahwa dalam tahun Annus Horrible itu kita juga mempunyai pengharapan. Dan kalau perlu kita harus mengubahnya menjadi tahun yang Annus Mirabilis, tahun yang penuh pengharapan. Saya menetapkan atau tema hari ini diberi judul Yesus lahir dalam kesucian. Mengapa saya memilih tema itu sebagai satu pokok perenungan di malam Natal ini? Begini, kalau kita mengembalikan posisi hidup kita kepada kesaksian Alkitab,
memang kita tidak akan mudah menjalani tahun ini. Kita akan penuh ketakutan. Ya, saya kira jangankan kita ya, banyak orang di sekitar kita itu benar-benar diliputi oleh ketakutan yang amat sangat. Suatu ketakutan yang luar biasa. Dan itu memang bisa dimengerti atau dia sangat beralasan karena kondisi. Apalagi kondisi COVID ini. Ya, dan kita tidak tahu apakah kita bebas dari COVID atau tidak, kita tidak tahu. Saya hanya ingin mengatakan kuat-kuatlah berdoa. Karena dia makin kuat. Beberapa daerah yang dulu disebut zona hijau sekarang menjadi zona merah. Kita harus kuat-kuat berdoa. Sebenarnya ada kekhawatiran juga ketika kita mau bertemu seperti ini. Saya secara pribadi kadang-kadang diliputi kekhawatiran. Jangan-jangan raneo kono moyaku barakono mama butet barabutet barancema. Obi ane mama butet na vembe sakodi kuto kanjuri dokter nda paresa riunya. Ya, pancesei butet bapia reka juanya kutoka langsung iin bapia langsung juri dokter. Wali nakeni kai kandaya itu normal, itu lumrah. Karena kita tidak tahu, walaupun kita tetap berwaspada mengikuti protokol kesehatan, kita tidak tahu ancaman virus itu. Tapi satu hal yang ingin saya katakan, kuat-kuat berdoa. Kuat-kuat berdoa. Karena ada orang yang katanya membentengi diri dengan sekuat-kuat hati karena juga. Ada dulu orang yang kena corona itu, dia tidak kemana-mana, dia di rumah. Rupanya dia kena itu waktu dia menerima pembayaran. Di pintu kemudian dia membayar lalu orang itu mengembalikan kembalinya. Di situ dia kena. Yang jaga diri sekuat tenaga saja, sekuat-kuat hatinya kena. Oleh karena itu saudara-saudaraku, Bapak Ibu semuanya, tetap berdoa, kuat-kuat berdoa. Nah, dalam ancaman yang besar ini, saya ingin memberikan sebuah penjelasan mengenai tema kita. Yesus lahir dalam kesucian. Dan dalam bingkai kesucian itu, kita akan menjalani kehidupan yang kita sebutkan tadi sebagai kehidupan yang annus mirabilis, yang penuh pengharapan. Karenanya saya akan menekankan 3 hal. Kalau dikatakan Yesus lahir dalam kesucian, itu ada 3 aspek yang menopang. Yang pertama, dia berasal dari Allah. Jadi Yesus suci, lahir dalam kesucian. Pertama-tama sangat ditentukan oleh aspek yang berikut ini. Dia berasal dari atas. Nah, saudara-saudara, banyak orang mengatakan begini, gereja kami adalah gereja yang kudus, gereja kami adalah gereja yang suci, ada klaim-klaim seperti itu. Pertanyaan saya adalah, kalau memang gereja Anda, gereja kita hidup dalam kesucian dan kekudusan, atau kadangkala ada yang mengatakan, saya hidup baru, saya hidup kudus. Kalau Anda atau saya hidup baru, hidup kudus, pertanyaan saya sederhana saja. Sungguhkah Anda berasal atau sungguhkah hidupmu ditautkan pada Tuhan semata, pada Tuhan saja? Nah, kalau betul-betul hidup kita ditautkan pada Tuhan semata, saya yakin kesucian, kekudusan, bahkan kehidupan di dalam iman akan berlangsung dalam hidup kita. Tapi saya kadang-kadang lihat begini, hidup dalam kekudusan, dia tunjukkan atau dia pamerkan, tapi ketika ada masalah atau sakit sedikit, langsung khawatir, langsung takut. Ya kan? Langsung panik. Itu belum. Itu belum hidup yang berasal dari Tuhan. Bukan hidup yang berbingkai kesucian. Ya, ada gereja-gereja yang mengatakan hidup kami adalah hidup yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, tapi berantem. Tapi tidak bisa menyelesaikan masalah. Atau bahkan mengandalkan duniawinya. Atau lebih menonjolkan kehidupan sekularnya. Hidup di dalam uangnya atau hidup di dalam posisinya sebagai pejabat atau sebagai apa saja. Itu bukan dalam bingkai kesucian. Jadi ini menjadi satu penekanan yang sungguh sangat penting buat saya untuk kita mengoreksi hidup. Kalau kita mengatakan hidup dalam kesucian Tuhan, maka poin ini harus pertama-tama lebih dulu ada. Bahwa saya berserah penuh sepenuh-penuhnya pada Tuhan. Memang, mai karaya. Corona sih tidak pokai karaya. Tapi saya yakin, kalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kita akan diberikan kekuatan.
kita akan diberikan hikmat untuk melakukan yang terbaik. Jadi kita berdoa, GKST Gloria Jakarta, walaupun juga ada saudara kita yang kena COVID, kita berdoa bahwa ke depan kita dijauhkan dari COVID. Ada amin. Supaya kita dijauhkan semuanya. Nah, dalam semua bidang pekerjaan kita ya, dalam pekerjaan kita, apalagi ada beberapa orang yang terjun di dunia medis, dalam pelayanan atau juga dalam pekerjaan-pekerjaan yang kita geluti, pegawai negeri atau karyawan di perusahaan, ada juga beberapa orang yang menjadi aparat ya, baik di kepolisian maupun di TNI. Mari kita melakukan semua pekerjaan kita dalam prinsip saya berserah penuh kepada Tuhan. Yang kedua, Yesus suci karena dia lahir dalam kreasi Allah. Nah, ini juga perlu untuk kita pikirkan. Dia suci dan karena itu kesuciannya utuh, sempurna, karena dia lahir dalam kreasi Allah. Dalam bahasa yang kita kenal dalam Alkitab atau di mana-mana, dia lahir dikandung oleh Roh Kudus. Nah, ini saya pikir perlu juga saya jelaskan sebagai berikut. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, Tuhan bisa mengkreasi sesuatu dari yang ada, dari yang tidak ada menjadi ada. Dalam bahasa teologisnya, creatio ex nihilo. Menjadikan sesuatu ada dari yang tidak ada. Itu kuasa Tuhan. Jadi itu kuasa Allah. Kalau yang kita lakukan menjadikan ada dari yang ada. Kita bisa pergi ke bulan karena kita bisa menciptakan sains. Sains itu sudah ada, sudah tersedia. Ya, tapi Tuhan bisa menciptakan sesuatu menjadi ada dari yang tidak ada. Apa itu? Seperti yang dialami oleh Maria. Yang dialami oleh Maria itu, orang kalau melahirkan itu biasanya ada hubungan antara suami dan istri. Yang dalam bahasa Alkitab tadi disebut persetubuhan. Yusuf mengambil Maria tetapi tidak bersetubuh sampai anak itu lahir dan dia memberi nama Yesus. Maksudnya Allah sanggup untuk mengkreasi, untuk menciptakan, untuk membangun, untuk mengadakan segala sesuatu bahkan dari yang tidak ada menjadi ada. Dengan demikian, ne munda pokai kagaga katubusei. Ya, ane nda pokai kagaga njeiria muka jua mak iria muda karampe jua. Da katerangan ninya kaparing katubu. Jadi tidak usah terlalu dikhawatirkan hidup ini. Tetap jaga kesehatan, bahkan mengikuti protokol kesehatan, memakai masker, mohon maaf, saya di depan mimbar keluarkan masker supaya suara jelas, mencuci tangan dan menjaga jarak. Tetap diikuti, tapi juga jangan sampai ketakutan itu melampaui keadaan-keadaan kita. Karenanya kemarin saya baca salah satu pengamat politik menulis di sebuah harian besar di Indonesia, melampaui tahun ketakutan. Begitu dia memberi judul tulisannya. Melampaui tahun ketakutan dengan maksud supaya kita bertahan. Melakukan apa yang perlu dan penting sehingga tahun 2020 ini kemudian bisa kita masuki menjadi tahun yang baru nanti di tahun 2021. Dan kita diharapkan bisa melewati masa-masa pandemi yang mengancam ini. Saya kembali pada poin yang kedua. Yesus lahir dari Roh Kudus. Dan karena itu kesuciannya benar-benar tiada bandingnya. Kita semua lahir dari hubungan orang tua kita. Tidak ada di sini yang lahir tanpa hubungan suami istri. Semua karena ada hubungan dari seorang suami dan seorang istri. Jadi lahirlah kita. Nah, Yesus tidak. Karena itu kesuciannya benar-benar tidak ada bandingannya. Oleh karena itu kalau dikatakan siapakah yang paling suci di dunia ini? Ya Allah. Tuhan itulah yang suci, pertama-tama kesuciannya mutlak. Yang kedua, kesucian itu tergambar dalam diri Yesus. Ketika dia menjadi manusia nyata seperti kita, tapi dia lahir bukan dari hasil hubungan suami istri, melainkan kreasio dari Roh Kudus. Dia dikreasio oleh Allah melalui pekerjaan Roh Kudus. Karenanya kita merayakan Natal kali ini
bukan semata-mata mengenang Yesus sebagai juru selamat, penciptaannya adalah ajaib. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, Yesus disebut suci, kelahirannya berbingkai kesucian karena dia datang untuk menyucikan kita. Jadi Yesus mempunyai misi untuk menggapai kita orang berdosa, lalu kemudian menyucikan kita atau menebus kita dari dosa. Tiga aspek ini menjadi pilar utama untuk menyebut Yesus adalah suci dan dia lahir dalam kesucian. Kalau tiga hal itu tidak ada, maka runtuhlah kesucian daripada Yesus Kristus. Dengan demikian, saudara-saudara, tetaplah bertahan kepada Yesus karena dia adalah suci. Dia berasal dari Allah, dia dikandung oleh Roh Kudus, dialah yang layak untuk menebus kita dari dosa. Manusia apapun yang dia lakukan tidak bisa membuat dirinya bersih, tidak bisa membuat dirinya suci, tidak bisa membuat dirinya bebas dari dosa. Nah, agak berbeda teologi keselamatan kita dengan teologi-teologi yang lain. Kalau yang lain ada upaya manusia dalam meraih atau menuju kepada karya keselamatan. Misalnya dengan melakukan sesuatu yang baik atau menjalankan hukum-hukum seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Maka itu ada seorang yang datang kepadanya, guru yang baik. Tunjukkanlah atau beritahukanlah kepada saya apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Yesus mengatakan, kamu sudah mengikuti hukum Taurat? Dia bilang, sudah. Saya sudah melakukan semuanya, bahkan sampai saya menghormati orang tuaku. Bagus, kata Yesus. Tapi satu hal yang harus kamu lakukan juga, yaitu jualah hartamu, bagikanlah kepada orang miskin, kembalilah kepadaku. Kalau di Alkitab dikatakan, orang itu menjadi kecewa. Dia murung, susah hati. Karena apa? Karena hartanya banyak. Dia tidak rela memberikan hartanya. Dia lebih pilih hartanya daripada pilih Yesus. Jadi saudara-saudara, pilih Yesus itu yang paling penting. Pilih Yesus. Saya walaupun dalam suatu langkah kecil punya pemahaman begini. Pilih hidup bersama Yesus, maka Tuhan akan memilih kita untuk hidup dalam banyak hal yang diperlukan atau kita perlukan dalam dunia ini. Jadi ini menjadi kekuatan saya untuk tidak terlalu takut. Ya, dengan demikian poin terakhir dalam renungan saya dalam rangka merayakan malam Natal. Puji Tuhan kita boleh merayakannya baik secara onsite dengan jumlah yang terbatas. Ya, mohon maaf ya kepada teman-teman yang ingin datang di Lobo, tapi tidak boleh karena memang kita hanya diizinkan 30 orang saja. Jadi banyak orang yang kemudian sudah meminta tapi kita tidak izinkan karena keadaan tidak memungkinkan. Jadi kita di sini hanya 30, maksimal 30. Dan dengan demikian yang lain mengikuti dari rumah. Saya ingin mengatakan tidak ada bedanya. Mengikuti di rumah atau di sini semuanya sama saja. Yang penting hati kita, hati yang diserahkan kepada Tuhan, hati yang penuh dengan kesucian. Jadi saudara-saudara, saya juga ingin menyampaikan hal berikut ini. COVID belum selesai, pandemi ini masih mengancam kita. Tapi teruslah berjuang, teruslah hidup di dalam Tuhan. Serahkan hidup kita kepada Tuhan. Jangan takut untuk menjalani tahun yang baru, tahun 2021. Ya, karena banyak hal yang ditakutkan. Sudah pandemi ditakutkan, kehilangan pekerjaan ditakutkan. Malah saya dengar ada yang takut jomblo. Ada yang takut jomblo di sini? Ya, Lani, ada yang takut jomblo? Ya. Saya kira tidak ya. Siapa ini yang anak-anak muda di sini? Jangan takut jomblo ya. Kalau ingat baik-baik, Tuhan saja menciptakan manusia yang disebut kelahiran Yesus Kristus dari yang tidak ada. Ya, apalagi jomblo itu sebenarnya bukan tidak ada pasangan. Ya, Risma ya, Olvia, ada pasangannya, cuma belum tertaut, belum ketemu. Ya, kita doakan malam hari ini yang jomblo-jomblo itu tidak perlu takut lagi, bahkan tahun 2021 dia dapat jodoh, ada amin. Yang aminnya orang-orang tua. Yang jomblo, mana yang jomblo? Ada amin.
Yang harus diaminkan karena memang kita harus berserah sepenuh-penuhnya kepada Tuhan. Jadi saudara-saudara, mari kita tetap berserah penuh kepada Tuhan dengan kondisi yang ada. Memang situasi dan hasil pengamatan daripada pengamat, kita tahun depan sepertinya belum banyak berubah. Masih seperti ini. Belum banyak berubah. Tapi yang jomblo tadi harus berubah ya. Kalau COVID, kalau harus berubah. Kalau COVID belum berubah, yang jomblo harus berubah. Nah, COVID belum berubah, tapi kita tetap harus punya keyakinan bahwa hidup di tahun ini, juga di tahun depan, bukan seperti yang disebutkan oleh orang dengan istilah annus horribilis, tahun yang menakutkan, tapi tahun kita, baik 2020 ini maupun nanti 2021, akan menjadi tahun yang annus mirabilis. Tuhan memberkati kita. Amin.